Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Julianti dengan NPM 254111179. Saya dari Prodi S1 Manajemen kelas 25A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi dalam akuntansi, yaitu buku besar. Yang dimana buku besar berperan penting dalam mencatat dan mengkelompokkan semua transaksi keuangan perusahaan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat penjelasannya materinya berikut ini. Pengertian buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan akun atau catatan yang berisi seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal umum. Dalam buku besar, setiap akun atau seperti kas, piutang, persediaan, hutang, modal, dan pendapatan memiliki halaman tersendiri untuk mencatat perubahan saldo akibat transaksi yang telah terjadi selama periode tertentu. Secara sederhana, buku besar berfungsi untuk mengkelompokkan data keuangan berdasarkan jenis akun sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Adapun pengertian buku besar menurut para ahli. Yang pertama menurut Tri Astuti, di mana buku besar menurut Tri Astuti adalah buku besar adalah kumpulan rekening atau akun sejenis yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang mengkelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Yang kedua menurut Ade Firmansyah, di mana buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat. Selanjutnya yang ketiga menurut Brahmana, buku besar adalah tahapan catatan akhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang telah dicatat. Sedangkan menurut Warren, Reeve, dan Pace 2014, di mana buku besar menurut mereka adalah buku besar adalah tempat penggolongan transaksi keuangan menurut jenis akun tertentu. Fungsi buku besar akuntansi yaitu yang pertama mencatat transaksi, di mana fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi baik yang berhubungan dengan pemasukan atau revenue maupun pengeluaran atau expense. Selanjutnya yang kedua, menyusun data, yaitu buku besar membantu dalam mengkelompokkan atau pengelompokan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan berdasarkan jenis transaksi, membuatnya lebih mudah untuk dianalisis. Selanjutnya fungsi buku besar yang ketiga yaitu sebagai pemantauan keuangan, di mana buku besar memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pelaporan pajak. Buku besar membantu dalam persiapan laporan pajak yang akurat. Ini memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar dan menghindari masalah dengan otoritas pajak. Selanjutnya yang kelima, fungsinya sebagai pengambilan keputusan, di mana data dari buku besar digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Jenis-jenis buku besar. Yang pertama buku besar umum, di mana buku besar umum adalah buku yang berisi seluruh akun utama yang digunakan perusahaan. Fungsinya menjadi tempat pengelompokan semua transaksi dari jurnal umum agar bisa disusun laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi.
Contohnya seperti kas, piutang usaha, persediaan, utang usaha, modal, pendapatan, dan beban. Jenis buku besar yang kedua yaitu buku besar pembantu, di mana buku besar pembantu adalah buku yang digunakan untuk merinci akun-akun tertentu dari buku besar umum. Biasanya digunakan ketika satu akun di buku besar umum memiliki banyak rincian. Fungsinya yaitu untuk mempermudah pengawasan dan pengecekan detail dari akun tertentu. Adapun contoh jenis buku besar pembantu. Yang pertama ada buku besar pembantu piutang, di mana buku besar pembantu piutang berisi rincian saldo piutang dari setiap pelanggan. Jenis buku besar pembantu yang kedua yaitu buku besar pembantu hutang, yaitu berisi rincian hutang kepada masing-masing pemasok. Selanjutnya yang ketiga, buku besar pembantu persediaan, berisi rincian jumlah dan nilai barang di gudang. Jenis buku besar yang ketiga yaitu buku besar kontrol, di mana buku besar kontrol adalah akun yang mewakili total dari akun-akun pembantu. Misalnya akun piutang usaha di buku besar umum adalah kontrol untuk seluruh akun pelanggan di buku besar pembantu piutang. Berfungsi mengontrol dan mencocokkan saldo total dengan buku besar pembantu agar data tetap konsisten. Komponen utama buku besar. Yang pertama ada tanggal, di mana semua transaksi harus dicatat berdasarkan tanggal terjadinya. Ini membantu melacak kronologi pergerakan keuangan dan menyusun laporan periodik seperti bulanan atau tahunan. Konsistensi dalam mencatat tanggal adalah hal penting agar tidak terjadi kekeliruan saat audit. Selanjutnya yang kedua, nama akun. Transaksi selalu mempengaruhi akun tertentu seperti kas, piutang usaha, atau persediaan. Yang ketiga, ada nomor referensi atau posting reference. Setiap transaksi biasanya memiliki kode atau nomor referensi yang merujuk ke jurnal umum atau dokumen pendukung lainnya, seperti invoice, nota, dan lain sebagainya. Ini berguna jika kita perlu melakukan penelusuran balik saat audit atau pengecekan silang. Selanjutnya komponen utama buku besar yang keempat yaitu debit dan kredit. Debit dan kredit merupakan jantung dari sistem pencatatan berbasis double entry accounting. Debit dan kredit juga tidak selalu berarti masuk dan keluar. Secara harfiah, maknanya tergantung pada jenis akun. Misalnya, akun aset bertambah di sisi debit, sedangkan akun hutang bertambah di sisi kredit. Dan komponen utama buku besar yang kelima yaitu saldo, di mana saldo menunjukkan jumlah akhir dari suatu akun setelah transaksi terbaru dimasukkan. Saldo akun ini bisa menjadi tolak ukur kesehatan finansial akun tertentu, seperti kas atau hutang usaha. Langkah-langkah membuat buku besar akuntansi yang baik. Yang pertama, identifikasi jenis transaksi, di mana kita perlu mengidentifikasi semua jenis transaksi yang terkait dengan bisnis Anda. Ini termasuk pemasukan, pengeluaran, investasi, dan hutang. Pastikan untuk mencatat setiap transaksi dengan cermat dan kategorikan sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, gunakan perangkat lunak akuntansi. Dalam era digital, penggunaan perangkat lunak akuntansi adalah suatu keharusan. Perangkat lunak ini akan membantu kita mencatat dan melacak transaksi dengan lebih mudah. Pastikan untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Berikutnya langkah yang ketiga dalam membuat buku besar akuntansi yang baik, yaitu atur rekening yang jelas. Dengan membuat rekening yang jelas dan terorganisasi dalam buku besar Anda. Misalnya, Anda dapat memiliki rekening terpisah untuk pemasukan, pengeluaran, aset, dan hutang. Ini akan membantu kita melihat gambaran yang lebih jelas tentang keuangan perusahaan Anda. Yang keempat, catat transaksi setiap hari, yang dimana kedisiplinan adalah kunci. Maka pastikan untuk mencatat setiap transaksi setiap hari. Ini akan memastikan bahwa buku besar kita selalu terkini dan akurat. Dan yang kelima, rekonsiliasi rutin. Lakukan rekonsiliasi rutin untuk memastikan bahwa saldo buku besar kita sesuai dengan saldo rekening bank dan catatan keuangan lainnya. Rekonsiliasi adalah langkah penting untuk menghindari kesalahan dan perbedaan dalam catatan keuangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan buku besar dalam akuntansi. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman tentang proses pencatatan keuangan yang sistematis dan akurat. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.